Pagi itu, di lantai 30 gedung megah milik perusahaan teknologi terbesar di Jakarta, suasana terasa seperti permukaan air yang tenang namun menyembunyikan badai besar. Para manajer duduk kaku, menunduk, menahan napas, seolah setiap gerakan kecil bisa memicu ledakan yang tak terduga. Dan badai itu hadir dalam bentuk seorang wanita, Keisha Ramadhani, CEO termuda yang dikenal cantik, brilian, tetapi angkuh seperti puncak gunung es yang tak tersentuh siapapun. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer putih, keras, presisi, dan penuh kepercayaan diri. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet berisi laporan keuangan Jepang yang rumitnya membuat banyak kepala pusing. Tapi, bukan laporan itu yang membuat semua orang menegakkan punggung. Yang membuat mereka gemetar adalah tatapan Keisha, tajam, dingin, dan penuh penilaian. Ia berhenti tepat di depan meja rapat, menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada datar yang mampu menciutkan hati siapapun, "Mulai hari ini, aku tidak mau melihat ada kesalahan sekecil apapun. Perusahaan ini tidak dibangun untuk menampung orang yang ceroboh." Ruangan membeku. Tidak ada yang berani bergerak, dan saat itulah pintu terbuka perlahan. Seorang petugas kebersihan masuk sambil membawa troli kecil berisi lap mikrofiber dan cairan pembersih. Lelaki itu tampak sederhana. Seragam biru tuanya sudah pudar, rambutnya sedikit berantakan, namun wajahnya tenang. Tenang dengan cara yang tidak cocok untuk seseorang yang bekerja di bawah tekanan gedung ini. Namanya Lian. Ia menunduk sopan kepada semua orang, termasuk Keisha. Namun, Keisha justru memicingkan mata, merasa terganggu oleh kehadiran seseorang yang dianggapnya tidak penting. "Hei kamu," serunya lantang, membuat sebagian manajer menunduk lebih dalam lagi. "Apa kamu tidak lihat kami sedang rapat?" Lian menatapnya pelan, tidak tersinggung, hanya, "Tenang. Maaf, Bu. Saya hanya diminta membersihkan meja sisi belakang. Saya bisa kembali nanti." Keisha mengibaskan tangannya seolah mengusir seekor serangga. "Tidak, lakukan sekarang saja sekalian. Cepat." Beberapa manajer saling melirik. Sebagian kasihan, sebagian takut, sebagian hanya bersyukur bukan mereka yang dimarahi. Namun, Lian tetap melangkah maju. Gerakannya rapi, teratur, dan penuh kehati-hatian. Tidak ada suara berlebihan. Tidak ada gestur gugup. Ia bekerja seperti seseorang yang dibesarkan dengan kedisiplinan tinggi, bukan seperti pekerja kasar yang dianggap Keisha. Dan untuk alasan yang tidak ia mengerti, Keisha merasa terusik. Cara lelaki itu menunduk, cara ia menjaga nada bicara, cara ia tidak terlihat rendah diri, sekalipun sedang berada di posisi paling rendah dalam struktur perusahaan, semuanya membuat dada Keisha terasa panas, bukan marah, tetapi semacam ketidaknyamanan yang lahir dari ego yang terusik. Ia lalu mengambil laporan Jepang di meja, mengangkatnya setinggi dagu Lian. "Kamu tahu ini apa?" tanyanya dengan senyum tipis meremehkan. Semua orang menahan napas. Perempuan itu melanjutkan dengan nada dingin, "Kalau kamu bisa membaca laporan ini tanpa salah, aku akan kasih kamu jabatan yang lebih tinggi dari OB." Beberapa manajer menutup mulut, menahan tawa gugup. Sebagian lainnya menatap Lian dengan iba. Mereka tahu tidak mungkin OB seperti dia bisa membaca dokumen bisnis internasional. Namun, Lian menerima laporan itu dengan kedua tangan. Sikapnya begitu sopan hingga ada sesuatu yang aneh terasa di udara. Seolah ia bukan seorang OB sedang menerima dokumen, tetapi seorang akademisi sedang diberi naskah penting. Ia membuka halaman pertama, dan seketika, tawa yang sempat muncul di sudut ruangan mati begitu saja. Karena tepat di saat kata pertama keluar dari bibir Lian, suaranya mengalir fasih. Bahasa Jepang yang struktur kalimatnya rumit dan penuh kehormatan, itu meluncur lembut seperti air jernih dari sungai yang telah lama mengalir. Tidak terbata, tidak ragu. Pengucapannya sempurna, bahkan jauh lebih baik daripada beberapa manajer yang pernah mengikuti pelatihan di Tokyo. Keisha membeku. Senyumnya lenyap. Lian melanjutkan membacakan baris demi baris, lalu menjelaskan poin laporan itu dalam bahasa Indonesia yang begitu rapi, sistematis, dan penuh logika. Seolah ia bukan OB,
tetapi seseorang yang telah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia bisnis internasional. Ruangan jatuh dalam kesunyian tebal. Tidak ada yang berani berkedip. Keisha merasakan sesuatu yang menusuk dadanya. Rasa malu yang perlahan membakar wajahnya. Ego yang selama ini ia banggakan retak sedikit, lalu retak lagi. Dan untuk pertama kalinya sepanjang karirnya, ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Lian menutup laporan itu, menunduk sopan, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Laporannya sudah saya baca, Bu. Jika ada bagian yang ingin Ibu tanyakan, saya bersedia menjelaskan." Keisha hanya menatapnya kosong. Tidak tahu bahwa pertemuan kecil dan memalukan itu akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Setelah kejadian memalukan itu, Keisha meninggalkan ruang rapat dengan langkah cepat, namun tidak seangkuh biasanya. Tumit sepatunya yang biasanya mengetuk lantai marmer dengan tegas, kini terdengar goyah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia yakini takkan pernah runtuh, egonya sendiri. Para manajer saling berbisik pelan ketika ia pergi, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan ekspresi mereka di hadapan CEO. Mereka hanya menunduk, membiarkan Keisha melewati lorong panjang dengan tubuh yang tampak tegar. Meski langkahnya bercerita sebaliknya. Di belakang mereka, Lian tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia mengembalikan laporan Jepang itu ke meja, menunduk hormat kepada semua orang yang kini menatapnya seolah baru menyadari keberadaannya. Tidak ada kesombongan di matanya, tidak ada kepuasan karena telah membuat CEO terdiam. Yang ada hanya ketenangan. Ketenangan yang justru membuat banyak orang semakin bingung. Ketika Lian keluar dari ruang rapat, suara-suara kecil mulai terdengar. "OB itu bisa bahasa Jepang. Bukan cuma bisa, dia lancar sekali. Dari mana dia belajar begitu?" Rumor mulai merambat turun ke setiap lantai seperti angin yang membawa kejutan. Nama Lian yang sebelumnya tak pernah dianggap kini menggema di sudut-sudut kantor, dari kantin, ruang istirahat, hingga lift karyawan. Semua orang membicarakannya dengan nada heran, bahkan sedikit takut, karena tidak ada yang menyangka seorang pria yang memegang kain pel bisa menguasai bahasa asing dan analisis laporan lebih baik dari sebagian manajer mereka. Namun, Lian berjalan melewati semua itu tanpa menoleh. Ia hanya menunduk sopan setiap kali seseorang memanggilnya, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apapun. Seolah ia tidak baru saja mengguncang reputasi CEO mereka. Sementara itu, di ruang kerjanya yang luas, Keisha duduk di balik meja kaca besar. Tangannya menggenggam kedua sisi kursi, bibirnya menegang. Wajahnya menatap jendela, tetapi pikirannya masih terjebak pada satu suara. Suara Lian. Tenang, fasih, tidak goyah. Suara yang menghancurkan seluruh permainan kecil yang ia buat. Ia menutup mata, berharap rasa malu itu lenyap. Tapi tidak. Semakin ia menolak, semakin tebal rasa itu menyesakkan dada. Pintu ruang kerjanya tiba-tiba diketuk. Sekretarisnya masuk pelan, tampak ragu. "Bu Keisha, maaf, tapi ada 2 manajer dari rapat tadi ingin bicara. Mereka bilang, suruh mereka pulang." Potong Keisha cepat, suaranya rapuh meski ia berusaha terdengar tegas. Sekretaris itu menelan ludah. "Baik, Bu." Ketika pintu menutup kembali, Keisha menundukkan wajahnya. Rambutnya yang selalu tersusun rapi, kini berantakan. Dadanya naik turun, menahan emosi yang tidak ia kenal sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa kecil. Dan justru pada saat itulah suara lembut seseorang terdengar di luar pintu. "Bu Keisha, apakah saya boleh masuk?" Jantung Keisha tersentak. Itu suara yang baru saja menghantuinya. "Lian." Keisha refleks menyeka wajahnya, merapikan rambutnya, mencoba mengembalikan topeng kerasnya. "Masuk." Pintu terbuka, dan Lian melangkah masuk dengan langkah perlahan. Tidak ada kesan menang atau bangga. Tidak ada niat mempermalukan. Ia hanya berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. "Maaf kalau saya membuat suasana rapat menjadi tidak nyaman," ucapnya pelan. Keisha terkejut. Kata-katanya justru membuat dada Keisha semakin kacau. Seorang OB yang baru saja membuat seluruh manajernya terdiam, kini meminta maaf
"Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Keisha dengan nada dingin yang mulai retak. Lian mengangkat wajahnya sedikit, matanya lembut, jujur, tanpa niat jahat. "Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Hening menyelimuti ruangan. Keisha tidak tahu kenapa kata itu, baik-baik saja, terasa lebih menyakitkan daripada ejekan manapun. Karena ia sadar dirinya sama sekali tidak baik-baik saja. "Kau membuatku terlihat bodoh di depan semua orang," ujar Keisha, suaranya bergetar tipis. Lian tidak marah, tidak defensif. Ia hanya menunduk lebih dalam. "Saya tidak berniat begitu, Bu. Saya hanya membaca apa yang ibu minta." Kalimat itu sederhana, tetapi justru menampar Keisha paling keras, karena yang membuatnya sakit bukan kemampuan Lian, tetapi kenyataan bahwa ia sendiri yang memulai permainan hina itu, dan ia kalah oleh kesopanan seseorang yang dianggapnya rendah. Keisha memalingkan wajah. "Keluar!" Lian menunduk sekali lagi. "Baik, Bu." Saat ia hendak menutup pintu, Keisha sempat melihat dia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seseorang yang memaafkan, bahkan ketika ia tidak diminta untuk memaafkan. Dan itu justru membuat hati Keisha semakin runtuh, karena dari seluruh orang di dunia, pria sederhana itu adalah orang terakhir yang ingin ia lihat sebagai saksi keretakan dirinya. Keesokan paginya, gedung Acentra Technologies dipenuhi bisikan halus seperti angin yang berputar tanpa arah. Setiap sudut lift, setiap meja kerja, setiap kelompok kecil karyawan, semuanya membicarakan satu hal. Lian. Nama yang kemarin bahkan tidak ada dalam radar siapapun, kini melayang-layang seperti cerita misterius yang membuat semua orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan yang datang dengan seragam pudar bisa membaca laporan Jepang setingkat direktur? Tak lama kemudian, rumor berubah menjadi mitos kecil. "Aku dengar dia pernah tinggal di Osaka." "Bukan, katanya dia anak diplomat." "Mungkin dia lulusan S3 tapi tidak punya uang?" Tidak ada yang tahu kebenaran, dan justru itu membuat nama Lian semakin menarik perhatian. Namun, di lantai eksekutif, Keisha tidak merasakan ketertarikan itu. Yang ia rasakan hanyalah kesal, malu, gelisah, tersengat. Sejak ia masuk kantor, langkahnya tidak lagi memancarkan dominasi seperti dulu. Ada jeda kecil di setiap hentakan sepatu haknya. Ada ragu yang perlahan merayap ke dalam bahunya yang biasa tegap. Dan setiap melewati karyawan yang berbisik tentang Lian, dadanya semakin menegang. Karena ia tahu mereka tidak sedang membicarakan Lian saja. Mereka membicarakan kejadian itu. Momen ia kalah. Ketika lift terbuka, Keisha hampir kehilangan napas. Di seberang lorong, Lian sedang mengepel lantai. Gerakannya rapi, ritmis, seperti biasa. Dengan kepala sedikit menunduk dan ekspresi damai, seolah dunia tidak memikul apapun di pundaknya. Ia bahkan tidak sadar bahwa seluruh kantor diam-diam mengamatinya. Keisha berhenti. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam ketenangan lelaki itu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang membuatnya merasa dilihat. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai bos besar, tapi sebagai manusia. Sesuatu yang selama ini ia hindari. "Bu Keisha." Lian menyapa lembut ketika ia menyadari kehadirannya. Sapaan itu sederhana, tetapi terasa menusuk hingga ke palung hati Keisha. Ia mengangguk singkat, mencoba tegas, tetapi suaranya pecah kecil. "Pagi." Lian tersenyum kecil. Senyum yang tidak menawarkan apapun, tetapi entah kenapa membuat Keisha ingin menghindari tatapan itu. Ia berbalik cepat, melangkah menjauh. Namun baru beberapa langkah, ia mendengar percakapan lirih dari dua karyawan yang tidak menyadari kehadirannya. "Kamu lihat tadi, Bu Keisha seperti gugup. Dia nggak pernah begitu. Biasanya dia marah kalau OB lewat. Sepertinya ada sesuatu antara mereka." Keisha berhenti sepenuhnya. Darahnya naik hingga wajahnya panas. "Sesuatu antara mereka? Tidak mungkin. Tidak boleh." Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu masuk ke ruangannya dan menutup pintu sedikit lebih keras dari seharusnya. Suara itu menggema di dinding kaca, membuatnya menunduk dengan tangan gemetar. "Apa yang terjadi padaku?" Batinnya gelisah.
Jam makan siang tiba lebih cepat dari yang ia sadari. Namun, Keisha tidak lapar. Ia duduk di balik meja, memijat pelipisnya. Sementara itu, pikiran tentang Lian muncul berulang kali tanpa izin. Cara ia berbicara pelan, cara ia menunduk sopan, cara ia tidak memandang rendah siapapun. Tiba-tiba, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Pesan dari sekretaris pribadi. "Bu, saya menemukan sesuatu tentang latar belakang Lian, tapi rasanya ibu perlu melihatnya langsung." Keisha langsung duduk tegak. Ada denyut aneh di dadanya, campuran penasaran dan takut akan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Bawa kemari," balasnya cepat. Beberapa saat kemudian, sekretarisnya masuk membawa map tebal. Wajahnya tampak bingung, bahkan sedikit cemas. Ia meletakkan map itu pelan di meja Keisha. "Bu, data tentang Lian hampir tidak ada." Keisha mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Tidak ada catatan pekerjaan sebelumnya, tidak ada media sosial, tidak ada riwayat akademik yang terekam, bahkan alamat yang ia tulis di formulir tidak punya data penghuni." Keisha mencondongkan tubuh ke depan. "Bagaimana bisa OB tidak punya informasi apapun?" Sekretaris itu menelan ludah. "Itu bukan bagian yang paling aneh, Bu." Keisha menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Sekretaris itu membuka halaman terakhir map itu dan mendorongnya pelan ke arah Keisha. "Ini satu-satunya dokumen yang muncul saat saya telusuri namanya. Dan Bu, saya bahkan tidak yakin dokumen ini benar-benar disengaja muncul." Keisha mengambilnya. Namun, ketika matanya membaca baris pertama dokumen itu, napasnya tercekat. Tangan Keisha bergetar, karena di sana tertulis sebuah nama besar yang pernah mengguncang dunia keuangan internasional. Seseorang yang hilang bertahun-tahun lalu. Seseorang yang tidak mungkin muncul dalam hubungan apapun dengan seorang OB. Namun nama itu berdiri di sana, dalam sebuah sertifikat seminar internasional, berdampingan dengan nama Lian. Keisha menutup mulutnya, menahan suara terkejut yang hampir pecah. "Tidak, ini tidak mungkin." "Bu," sekretarisnya berkata pelan, "siapa sebenarnya Lian?" Keisha tidak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa lelaki sederhana yang ia hina di ruang rapat kemarin bukan hanya berbeda, tapi jauh lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Keisha menatap dokumen di tangannya lama sekali, seolah kata-kata di kertas itu sedang berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Ruangan yang biasanya menjadi tempat ia memimpin dengan ketegasan kini terasa sempit, dingin, dan menekan. Cahaya dari jendela besar jatuh ke wajahnya, memantulkan ekspresi yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ketakutan. Nama yang tertera di sertifikat itu bukan nama sembarangan. Itu nama yang hanya muncul di konferensi tingkat dunia, seseorang yang dihormati di bidang ekonomi dan hukum internasional. Dan di foto kecil di pojok kanan, Lian berdiri di sampingnya. Bukan sebagai peserta biasa, tetapi sebagai panelis muda. Sesuatu yang mustahil untuk seorang OB. Keisha memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tetapi, setiap tarikan napas justru menambah beban di dadanya. "Tidak mungkin," gumamnya lirih, hampir tidak terdengar. Sekretarisnya menunggu dengan gugup. "Bu, apakah saya harus melanjutkan pencarian datanya?" Keisha menggeleng lemah. "Tidak, untuk sekarang, cukup." Ketika pintu ditutup, Keisha terduduk. Tubuhnya jatuh ke kursi, bahu merosot, seperti seseorang yang baru saja menyadari ia telah hidup dengan mata tertutup. "Lian, siapa kamu sebenarnya?" Pertanyaan itu menghantam jantungnya berkali-kali tanpa belas kasihan. Dan untuk pertama kalinya, Keisha merasa takut bukan karena ancaman dari luar, tetapi karena ketidaktahuannya sendiri. Ketidakmampuan membaca seseorang. Seseorang yang ia hina, ia rendahkan, ia permalukan. Ia bangkit dengan langkah goyah dan berjalan menuju kaca besar yang menghadap kota. Jalanan ramai di bawah sana, mobil berlalu lalang, kehidupan berjalan seperti biasa. Tetapi dunianya sendiri retak tanpa suara. Riak kecil mulai muncul dalam hatinya, rasa bersalah. Sesuatu yang selama ini ia tekan jauh, karena ia percaya pemimpin tidak boleh merasa bersalah, bahkan ketika ia salah. Ketukan lembut,
Tiba-tiba terdengar di pintu. Keisha menegang. "Masuk!" Pintu terbuka pelan, dan tanpa ia sangka, Lian berdiri di ambangnya. Ia membawa alat kebersihan seperti biasa, tetapi kehadirannya membuat seluruh ruangan terasa berbeda. Cahaya jatuh pada wajahnya, menonjolkan ketenangan yang aneh, ketenangan yang membuat Keisha merasa semakin kecil. "Bu Keisha," suaranya lembut, tidak menuntut, tidak menghakimi. "Saya hanya ingin mengembalikan kartu akses yang kemarin Ibu berikan di ruang rapat." Keisha memandang kartu itu, lalu memandang Lian. Tenggorokannya terasa kering. "Masuk," katanya pelan. Lian melangkah masuk perlahan, tetap menjaga jarak. Sikapnya sopan, teratur, terlalu teratur untuk seorang petugas kebersihan biasa. Dan setiap gerakannya memperkuat perasaan Keisha bahwa ia sedang berdiri di depan seseorang yang jauh lebih besar dari yang terlihat. "Terima kasih," Keisha mencoba berbicara dengan suara stabil. Namun, suaranya terdengar rapuh. "Untuk bantuannya kemarin." Lian tersenyum tipis. "Saya hanya membaca laporan itu, Bu. Tidak lebih." Keisha menunduk, wajahnya memanas. "Tapi aku memperlakukanmu dengan buruk." Lian terdiam. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebanggaan, tidak ada dendam, hanya keheningan yang lembut. "Bu Keisha," ucapnya akhirnya, "saya tidak menyimpan apapun di hati. Semua orang punya hari buruk." Kata-kata itu sederhana, tapi justru membuat dada Keisha semakin sesak, karena ia tahu itu bukan sekadar hari buruk, itu sifat buruk. Dan lelaki ini terlalu baik untuk membicarakannya. Keisha menggenggam kedua tangan, menahan getir yang menyusup ke tenggorokan. "Lian," ia memanggil pelan. "Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu bekerja sebagai OB? Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya berada di posisi jauh lebih tinggi." Lian menatapnya. Tatapan yang tidak congkak, tidak misterius, hanya jujur. Namun, kejujuran itu justru membuat Keisha semakin gelisah. "Karena saya memilih tempat yang bukan tentang jabatan," jawabnya pelan, "tapi tentang apa yang sedang saya cari." Keisha mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Lian tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa terasa menyakitkan bagi Keisha. "Mungkin suatu hari, Ibu akan mengerti." Keisha ingin bertanya lagi, ingin memaksa jawaban, tetapi sesuatu dalam cara Lian berbicara membuatnya menahan diri. Ada rahasia besar yang jelas tersembunyi di balik ketenangannya, rahasia yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh kehidupannya, bukan hanya perusahaannya. Ketika Lian berbalik dan melangkah keluar, Keisha memanggilnya dengan suara hampir berbisik. "Lian." Lian menoleh, menunggu. Keisha menatap lantai, tidak berani menatap matanya. "Terima kasih karena tidak membenciku." Lian menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, rasa iba, rasa mengerti, dan sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang bahkan Keisha sendiri tidak berani namai. "Saya tidak pernah membenci siapapun, Bu," jawabnya pelan, "termasuk Anda." Dan sebelum Keisha bisa berkata apapun, ia sudah pergi. Meninggalkan Keisha berdiri sendirian, dengan rahasia yang belum terungkap, dan perasaan yang perlahan mulai tumbuh di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Sejak percakapan singkat di ruang kerjanya itu, Keisha tidak pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Setiap kali ia berjalan melewati lorong, setiap kali ia menatap cermin, bahkan setiap kali ia memegang pulpen untuk menandatangani berkas, ada satu bayangan yang selalu muncul tanpa izin. Lian, pria sederhana dengan seragam OB, tetapi dengan mata yang menyimpan kedalaman yang bahkan direktur-direktur senior pun tidak pernah miliki. Tatapan yang mampu meruntuhkan benteng arogan yang selama ini Keisha bangun tinggi-tinggi. Hari itu, Keisha mencoba kembali ke rutinitas. Ia menelaah laporan, memimpin rapat, dan memberikan instruksi ketat seperti biasanya. Namun, tidak satu pun berjalan mulus. Suaranya kurang stabil, pikirannya tidak terkendali, dan seluruh stafnya menyadari ada sesuatu yang berbeda dari CEO mereka. Namun, tak ada yang berani bertanya. Menjelang siang, Keisha turun ke lantai 7 untuk memeriksa persiapan presentasi internal. Begitu keluar dari lift, ia berhenti mendadak. Bukan karena ada hambatan, tetapi karena seseorang berdiri di ujung lorong. "Lian."
Ia sedang mengganti kantong sampah di dispenser besar. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Semua dilakukan dengan ketelitian yang tidak perlu, seolah setiap tugas kecil adalah ritual penting dalam hidupnya. Keisha berdiri membeku. Ada sesuatu dalam keberadaan lelaki itu yang membuat udara sepertinya berubah, menjadi lebih pelan, lebih sunyi, lebih menusuk. Lian menoleh, matanya bertemu mata Keisha, dan saat itu, tepat saat tatapan mereka bersentuhan, Keisha merasakan jantungnya berdegup lebih keras, bukan karena marah, bukan karena malu, tetapi karena perasaan yang tidak pernah ia izinkan tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang datang saat ia paling tidak siap. "Bu Keisha," sapa Lian lembut. Suaranya jatuh di telinga Keisha seperti bisikan yang terlalu dekat, terlalu jujur. Keisha mengangguk, mencoba menjaga jarak. Sedang bekerja, Lian tersenyum, senyum kecil yang selalu terlihat sangat tenang. "Iya Bu, seperti biasa." Keisha mendadak gelisah tanpa alasan. "Kenapa kamu selalu begitu tenang?" Lian terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena dunia tidak akan menjadi lebih baik kalau saya ikut tegang." Jawaban itu sederhana, tapi menampar Keisha dengan cara yang lembut namun menyakitkan. Ia, seorang CEO yang dihormati, tidak pernah bisa berkata setenang itu. Lian melanjutkan pekerjaannya. Keisha melangkah pergi. Tetapi setelah beberapa meter, ia berhenti lagi. Ia tidak tahan. "Lian," panggilnya pelan. Lian menoleh. "Kenapa kamu bisa membaca laporan Jepang itu, sefasih itu?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya, menjadi bayangan gelap di setiap sudut kantornya. Lian menatapnya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Bukan terkejut, bukan takut, tetapi seperti seseorang yang sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama. "Saya sudah belajar sejak kecil," jawabnya pelan. "Lalu kenapa kamu bekerja sebagai OB?" Suara Keisha melemah. Lian menunduk sebentar. Karena terkadang orang perlu pergi ke tempat paling rendah untuk menemukan apa yang sebenarnya mereka cari. Keisha mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Lian tidak menjawab langsung. Ia menatap Keisha begitu lama. Terlalu lama, hingga Keisha merasakan sesuatu menyusup ke dadanya, membuat napasnya tidak stabil. "Saya tidak di sini untuk memukau siapapun, Bu," ucapnya akhirnya. "Saya di sini untuk memahami sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan di tempat lain." Keisha ingin bertanya lebih jauh, tetapi suara langkah-langkah para staf di belakang membuatnya menahan diri. Ia membuang wajah, menata ekspresi, lalu berjalan pergi. Namun, hatinya tertinggal di sana. Sepanjang siang, Keisha tidak bisa bekerja dengan benar. Kata-kata Lian terus menggema di kepalanya. Orang perlu pergi ke tempat paling rendah untuk menemukan apa yang mereka cari. Apa sebenarnya yang ia cari? Dan mengapa ia memilih datang ke perusahaan Keisha? Mengapa tepat di saat ia menjadi CEO? Seorang pria dengan rahasia sebesar itu muncul. Semua terasa seperti teka-teki yang semakin rumit. Menjelang sore, Keisha memutuskan pergi ke ruang istirahat lantai 4, tempat para staf biasa berkumpul. Ia jarang sekali ke sana. Tetapi, entah mengapa, langkahnya seolah diarahkan oleh sesuatu yang ia tidak mengerti. Saat ia masuk, ia melihat Lian lagi. Kali ini, ia sedang memperbaiki mesin kopi industri yang rusak sejak pagi. Teknisi sudah mencoba 2 kali dan gagal. Namun Lian hanya membuka panel samping, melihat beberapa kabel, lalu menekan satu tombol kecil. Mesin itu langsung menyala lagi, semua staf terperangah. "Gila, dia bisa memperbaiki juga," bisik salah satu. "Dia ini siapa sih?" Keisha berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya diam-diam. Ketika Lian selesai dan menghapus sedikit noda minyak dari tangannya, ia berbalik dan melihat Keisha berdiri di sana. Tatapan mereka bertemu lagi, dan pada detik itu, Keisha merasakan sesuatu yang mengalir dari perutnya ke dada. Rasa hangat bercampur ngeri. Sesuatu yang tidak pernah ia izinkan tumbuh, kini tumbuh tanpa kendalinya. Lian menunduk sopan. "Bu Keisha." Keisha tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada satu kalimat yang akhirnya keluar dari bibirnya. "Lian."
Kamu bukan orang biasa, kan? Kali ini, Lian tidak menepis, tidak mengelak. Ia hanya tersenyum kecil, senyuman yang tidak menjawab apapun, tetapi menjawab semuanya. Bukankah semua orang punya masa lalu yang tidak mereka ceritakan, Bu? Dan jawaban itu, untuk alasan yang Keisha sendiri tidak pahami, membuat seluruh hatinya bergetar. Sejak hari itu, rasa penasaran Keisha terhadap Lian tumbuh seperti benih kecil yang tiba-tiba menemukan celah di tanah keras. Semakin ia mencoba menepisnya, semakin besar akar itu menembus ke dalam hatinya. Ia bukan lagi penasaran karena rasa malu yang ingin ditebus, tetapi karena ia mulai melihat sesuatu di balik ketenangan Lian, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada siapapun sepanjang hidupnya. Di kantor, setiap kali Lian lewat, Keisha bisa merasakan perubahan halus dalam dirinya. Jantungnya mengencang, napasnya melambat, pikirannya tiba-tiba saja berantakan. Ia, yang selama ini dikenal sebagai wanita dingin tanpa celah, mendadak kehilangan arah di depan seorang pria yang bahkan tidak pernah menatapnya dengan cara yang merendahkan. Dan justru itu membuat Keisha semakin bingung. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan investor, Keisha merasa kepalanya berat. Ruang rapat mulai kosong satu persatu, meninggalkan Keisha sendirian. Ia menunduk, memijat pelipis. Lampu di ruangan itu terlalu terang, terlalu sepi, terlalu luas. Dan di dalam kesepian itu, ia mendengar suara pelan yang familiar. Bu Keisha. Jantungnya langsung terhenti sepersekian detik. Ia mengangkat wajah. Lian berdiri di ambang pintu, membawa troli kebersihan. Senyumnya lembut, tidak menyentuh mata dalam cara yang membuat Keisha merasa dihakimi. Senyum itu, senyum yang hanya Lian punya. Senyum yang membuat Keisha merasa tidak perlu menyembunyikan semua luka yang ia pikul. "Apa saya boleh masuk?" tanyanya sopan. Keisha mengangguk pelan. Lian masuk, menutup pintu dengan gerakan yang hampir tidak bersuara. Ia mulai membersihkan sisi ruangan lain, sementara Keisha hanya duduk diam, menatapnya secara diam-diam. Ada ritme dalam setiap gerakan Lian, ritme yang membuat ruangan sunyi terasa lebih hangat. Beberapa menit berlalu, lalu Keisha berkata pelan, "Lian." Lian berhenti, menoleh. "Ya, Bu." Keisha meremas jari-jarinya sendiri. "Waktu aku memperlakukanmu buruk, kenapa kamu tidak membela diri?" Lian menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang begitu lembut, hingga membuat Keisha sulit bernapas. "Karena saya tahu, setiap orang menyembunyikan sesuatu di balik kemarahannya." Keisha terpaku. Kalimat itu seperti tangan tak terlihat yang meraih ke dalam dadanya dan menyentuh tempat yang tidak boleh disentuh siapapun. Ia memalingkan wajah, suaranya hampir retak. "Kamu bicara seolah kamu mengerti aku." Lian kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya. "Saya tidak mengerti, Bu, tapi saya melihatnya." Keisha tak bisa lagi menahan dirinya. Ia bangkit dari kursi, melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. Lian berhenti bekerja dan berdiri tegap, menatap Keisha dengan tatapan tenang yang selalu berhasil memecahkan pertahanannya. "Apa yang kamu lihat?" tanya Keisha. Suara itu bukan suara seorang CEO. Itu suara seorang wanita yang sedang bersandar pada batas rapuhnya. Lian menjawab pelan. "Saya melihat seseorang yang memikul beban terlalu besar dan terlalu sering sendirian." Keisha menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, tetapi suara yang keluar justru patah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat dirinya dengan cara itu. "Lian," Keisha berbisik, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu bisa tahu semua itu?" Lian tersenyum kecil. "Karena saya juga pernah begitu, Bu." Keisha mengangkat wajahnya cepat, terkejut. Itu pertama kalinya Lian mengakui sesuatu yang Rona luka. Sesuatu yang ia sembunyikan di balik ketenangannya. Namun, sebelum Keisha bisa bertanya lebih jauh, suara langkah-langkah di balik pintu terdengar. Seorang manajer terburu-buru masuk sambil membawa beberapa berkas. "Bu Keisha, ini dokumen." Manajer itu berhenti ketika melihat Keisha dan Lian berdiri cukup dekat. Tatapannya berubah. Ada kejutan, ada kebingungan,
Bahkan ada sedikit gosip yang langsung bersembunyi di balik pupil matanya. Keisha langsung mundur setengah langkah. Wajahnya keras lagi, tetapi dalam hatinya, ia gemetar. Lian menunduk sopan. "Saya permisi dulu, Bu." Dan ia mendorong troli keluar, meninggalkan Keisha berdiri dengan napas tidak beraturan. Ketika pintu tertutup, manajer itu berkata canggung, "Maaf kalau saya mengganggu, Bu." Keisha tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu yang baru saja ditutup itu, seolah di baliknya terdapat jawaban yang tidak ia mengerti. Dan itulah pertama kalinya Keisha sadar bahwa ketertarikannya terhadap Lian bukan cuma rasa ingin tahu. Ini sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Sesuatu yang mulai menakutinya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Sejak sore itu, Keisha mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Atau mungkin, ia mulai melihat dirinya sendiri. Namun perubahan itu tidak membuat hidupnya lebih tenang. Justru sebaliknya, ia mulai gelisah. Gelisah saat Lian muncul. Gelisah saat Lian menghilang. Dan gelisah paling besar saat ia menyadari bahwa ketenangan lelaki itu adalah sesuatu yang ia cari tanpa sadar. Hari itu, kantor sedang mempersiapkan pertemuan penting dengan delegasi dari Seoul. Pertemuan yang menentukan masa depan proyek baru bernilai jutaan dolar. Semua orang sibuk dengan peran masing-masing kecuali Keisha yang berdiri di depan cermin besar di ruangannya, memandangi dirinya sendiri. Ia tampak sempurna. Rambut diikat rapi, blazer mahal, makeup tanpa celah. Namun matanya kosong. Kosong seperti seseorang yang kehilangan arah. Ia sudah mencoba fokus. Ia sudah mencoba mengubur pikiran tentang Lian. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara lelaki itu kembali terngiang. "Saya melihat seseorang yang memikul beban terlalu besar dan terlalu sering sendirian." Keisha menutup matanya, mengambil napas panjang, lalu membuka pintu untuk berangkat ke ruang rapat utama. Namun begitu, ia melangkah keluar. Ia melihat Lian. Ia sedang mendorong troli, bersiap membersihkan koridor panjang menuju ruang VIP. Rambutnya sedikit basah oleh keringat, tetapi wajahnya tetap tenang. Sangat tenang. Terlalu tenang. Keisha menghentikan langkahnya. Dan untuk alasan yang tidak masuk akal, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Bu Keisha," Lian menyapa dengan tundukan kecil. Keisha mencoba membalas dengan anggukan dingin seperti biasanya. Tapi tidak berhasil, karena saat ia membuka mulut, suara yang keluar justru lembut. "Kamu sudah makan?" Lian menatapnya sedikit terkejut. Sebuah keheningan halus jatuh di antara mereka, bukan keheningan canggung, tapi keheningan yang syarat makna, seperti udara yang mendadak menjadi lebih berat. "Belum, Bu," jawab Lian pelan. Keisha meremas jarinya sendiri. "Jangan lupa makan, kamu kerja terlalu banyak." Lian tersenyum kecil, dan senyum itu... Keisha benar-benar benci bagaimana senyum itu membuat dadanya terasa hangat. "Terima kasih, Bu," ucapnya. Keisha buru-buru berbalik sebelum wajahnya ketahuan memerah. Ia berjalan cepat menuju ruang rapat. Namun, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas air. Tidak stabil, tidak jelas, tidak aman. Rapat dimulai. Delegasi Korea duduk berhadapan dengan Keisha dan timnya. Slide presentasi bergerak lancar. Semua orang berbicara dengan bahasa bisnis yang tegas dan formal. Namun Keisha tidak bisa fokus. Pikirannya terpecah. Sikap profesionalnya retak halus. Kata-kata mitra bisnis terdengar seperti dengungan jauh. Dan saat sesi pembacaan detail kontrak dimulai, masalah muncul. Penerjemah internal tiba-tiba gagap. Term-term hukum Korea yang rumit membuat ia kehilangan alur. Delegasi Korea saling berbisik, tampak tidak puas. Salah satu dari mereka berkata tegas, "Interpretasi Anda salah, itu bukan maksud klausulnya." Suasana rapat menegang. Keisha merasakan jantungnya mencelos. Ia ingin turun tangan, tetapi ia tidak menguasai terminologi hukum Korea sebaik itu. Ia membuka dokumen, berusaha menemukan kata yang tepat. Namun pikiran kacau membuat semuanya kabur. Dan saat atmosfer hampir runtuh, pintu ruang rapat terbuka pelan, tanpa suara. Keisha menoleh,
Detik itu, dunia seperti berhenti. Lian berdiri di ambang pintu. Bukan dengan troli kebersihan, bukan dengan kain pel, bukan dengan ekspresi lelah, tetapi dengan tatapan seseorang yang datang karena ia mendengar sesuatu yang salah. Matanya langsung tertuju pada layar presentasi. Ia mendengar satu kalimat dari penerjemah yang sedang panik. Lalu ia berkata pelan, "Maaf Bu Keisha, boleh saya koreksi sebentar?" Semua kepala menoleh. Delegasi Korea tampak bingung. Para manajer terbelalak. Keisha menahan napas. Lian melangkah masuk. Dengan langkah mantap. Dengan aura yang tidak pernah ia tunjukkan selama ini. Ia menunjuk kalimat di layar. Kata ini, Jaimu Gyoyuk Teuk Byol Bojang. Bukan berarti pemeriksaan ulang risiko, seperti yang diterjemahkan barusan. Penerjemah menelan ludah. Delegasi Korea langsung fokus. Makna yang benar, lanjut Lian dengan pelafalan Korea yang sangat jelas, adalah jaminan kompensasi khusus yang mengikat pihak pertama untuk menanggung dampak finansial tertentu. Ruangan membeku. Delegasi Korea saling memandang, lalu salah satu dari mereka tersenyum lebar. "That is exactly correct," ucapnya kagum. "Your interpretation is perfect." Lian membungkuk sopan sedikit. "Terima kasih, Keisha." Tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Ia hanya menatap Lian, pria yang selama ini ia anggap tidak penting, berdiri di tengah ruang rapat internasional dengan ketenangan seorang ahli. Dan sesuatu dalam diri Keisha runtuh, sesuatu yang bukan ego, sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, lebih manusiawi. Setelah rapat selesai dan delegasi Korea meninggalkan ruangan dengan kepuasan jelas, para manajer mulai berbisik. "Dia bisa bahasa Korea juga. Dari mana OB seperti itu belajar semua ini? Ini tidak masuk akal." Keisha tetap duduk di kursinya, tangan terkepal, wajahnya menunduk. Hatinya berdebar keras, tidak karena takut, tetapi karena perasaan yang tidak ia pahami. Ketika Lian hendak keluar, Keisha memanggilnya. "Lian!" Lian berhenti. Keisha berdiri. Dan dengan suara yang hampir retak, ia berkata, "Kamu menyelamatkanku lagi." Lian tersenyum kecil. "Tugas saya bukan menyelamatkan, Bu. Hanya membantu." Keisha menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca. "Tidak, Lian. Kamu bukan hanya apapun." Ia menatapnya, dalam, jujur, tanpa topeng. "Dan aku tidak mengerti kenapa kamu melakukan semua ini." Lian menatapnya lama, sangat lama. Lalu ia menjawab pelan, seolah kata-kata itu memikul beban bertahun-tahun. "Karena saya di sini bukan untuk pekerjaan, Bu Keisha. Saya di sini untuk Anda." Dan detik itu, dunia Keisha berhenti. Kata-kata itu menggema di benak Keisha seperti gema yang tak mau padam. "Saya di sini untuk Anda." Ruangan yang besar dan megah itu mendadak terasa sempit. Udara seolah bergerak lebih lambat, menyesakkan dada Keisha hingga ia harus mengatur napas. Ia, seorang CEO muda yang dipuji sebagai perempuan baja, untuk pertama kalinya merasa seluruh kekuatannya runtuh hanya oleh satu kalimat dari seorang lelaki yang tak seharusnya memiliki kekuatan sebesar itu. "Untuk aku?" Keisha mengulang pelan, nyaris berbisik. Bibirnya bergetar tanpa ia sadari. Lian tidak mendekat. Ia tetap berdiri di tempat, menjaga jarak, menghormati ruangnya. Tetapi tatapan itu, tatapan yang tenang, teduh, dan seolah menyimpan jawaban dunia, membuat Keisha merasa seakan ia sedang berdiri tanpa perisai apapun. "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang," ujar Lian dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk Keisha meremang. "Tapi ya, Bu, saya ada di sini karena Anda." Keisha menatapnya, matanya melebar perlahan, antara takut, penasaran, dan sebuah perasaan yang tidak boleh ia akui. "Kenapa, Lian?" Suaranya parau. "Kenapa aku?" Lian membuka mulut, seolah ingin menjawab, namun ia menutupnya kembali. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan begitu saja, seperti luka yang belum sembuh, atau janji yang belum boleh ia langgar.
Saya akan menjelaskannya. Saat waktunya tepat, katanya pelan. Keisha hampir ingin berteriak, ingin memaksa, ingin menarik jawaban itu keluar paksa dari dirinya. Tetapi, entah mengapa, saat ia melihat ketenangan Lian, ia menahan diri. Kalau begitu, kau harus janji. Lian sedikit terkejut. Janji apa, Bu? Keisha menarik napas panjang. Jangan datang ke rapat dan mempermalukanku seperti itu lagi. Ia sudah berusaha keras membuat suaranya tegas. Tapi, kalimat itu runtuh di akhir, menjadi lirih dan rapuh. Lian tersenyum tipis, tidak mengejek. Justru seperti sedang menenangkan seseorang yang ketakutan. Saya tidak pernah berniat mempermalukan Anda, Bu. Keisha menunduk. Tapi kamu membuatku terlihat lemah. Lian menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya hanya menunjukkan bahwa Anda tidak harus selalu kuat sendirian. Kalimat itu menghantam Keisha seperti ombak besar yang datang tiba-tiba. Selama ini, ia bangga karena bisa berdiri sendiri. Bangga menjadi seseorang yang tidak membutuhkan siapapun. Bangga menjadi pusat kendali. Dan kini, seorang lelaki sederhana mengucapkan sesuatu yang membuat semua kebanggaannya terasa menyakitkan. Lian, Keisha berbisik, kalau kamu terus seperti ini, Ia berhenti, karena pintu tiba-tiba terbuka. Mahendra, ayah Keisha, masuk dengan wajah serius. Seorang pengawal pribadi mengikuti di belakangnya, membawa map hitam tebal. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang di lantai eksekutif tahu bahwa sesuatu yang penting atau buruk sedang terjadi. Keisha menegakkan tubuh. "Pak, kenapa?" Namun Mahendra tidak langsung menatap putrinya. Ia menatap Lian. Tatapan yang panjang, penuh pengenalan. Tatapan yang membuat Keisha merasakan sesuatu yang aneh merayap di punggungnya. Seolah Mahendra sudah tahu siapa Lian, bahkan sebelum Keisha mengenalnya. "Keluar!" Mahendra memerintahkan pengawalnya. Pengawal itu mundur dan menutup pintu. Kini hanya mereka bertiga di ruangan besar itu. Keheningan menebal. Keisha memandang ayahnya, bingung. "Pa, apa yang..." Mahendra mengangkat tangan, menghentikannya. Dan dengan suara berat, ia berkata, "Keisha, ada hal yang harus kamu ketahui tentang Lian." Keisha menoleh ke Lian, lelaki itu tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah seperti seseorang yang tahu momen ini akan datang. Mahendra membuka map hitam itu. Ia mengeluarkan sebuah berkas, dan foto kecil jatuh ke meja. Keisha terpaku. Itu foto Lian, namun bukan Lian dengan seragam OB, melainkan Lian berdiri di sebuah panggung internasional, dikelilingi para tokoh besar dunia. Di bawah foto tertulis sebuah nama panjang, Leonard Arsatama, Distinguished Global Youth Delegate. Keisha merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Ayahnya menatapnya tajam. "Keisha, Lian bukan petugas kebersihan. Ia anak dari sahabat Papa, seseorang yang Papa sendiri sudah berhutang budi padanya." Keisha memegang pinggir meja, tubuhnya hampir limbung. "Dan kau..." Mahendra menatap Keisha, lalu menatap Lian. "Seharusnya tidak berada di sini." Keisha membeku. "Apa maksud Papa?" Mahendra menghela napas panjang, napas seorang ayah yang tahu ia baru saja membuka pintu ke masa lalu yang seharusnya tidak tersentuh. "Lian," Mahendra berkata dengan suara berat yang penuh penghormatan. "Atau tepatnya, Leonard Arsatama." Keisha menahan napas. Mahendra melanjutkan, "Dia bukan ada di perusahaan ini untuk bekerja. Dia ada di sini untuk mengawasi kamu." Keisha menutup mulutnya. Jantungnya berhenti. Darahnya dingin. "Untuk..." "Apa?" Suaranya patah. Lian menatapnya. Dan kali ini suaranya berubah. Lebih dalam, lebih jujur, lebih menyakitkan. "Untuk memastikan kau tidak mengulangi kesalahan yang pernah merusak keluargaku?" Keisha tertegun, wajahnya memucat. "Kesalahan apa?" Namun sebelum jawaban keluar, air mata Keisha jatuh, bukan karena Lian, bukan karena ayahnya, tapi karena ia menyadari lelaki yang mulai ia sukai, lelaki yang membuat jantungnya bergetar, lelaki yang ia mulai percayai, ada di perusahaan itu bukan untuknya, tetapi karena sesuatu yang ia lakukan, sesuatu yang ia bahkan belum tahu,
Tangis Keisha pecah begitu saja. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya seperti baru saja ditikam oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Selama ini, ia berpikir Lian hadir di hidupnya seperti kebetulan, sebuah misteri kecil yang membuat hari-harinya bergetar. Namun kini, semuanya terasa seperti tipu daya nasib yang kejam. Ia mengangkat wajah basah air mata. Lian, maksudmu apa? Kesalahan apa yang aku lakukan? Lian tidak segera menjawab. Ia menatap Keisha dengan mata yang tidak lagi sekadar tenang. Ada luka lama di sana. Luka yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum lembutnya. Luka yang ternyata terkait dengan Keisha. Mahendra menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati jendela besar. Ia menatap kota Jakarta dari ketinggian dengan mata penuh bayangan masa lalu. Keisha, ada sesuatu yang Papa sembunyikan darimu bertahun-tahun, ujarnya pelan. Keisha langsung merasa lututnya lemas. Mahendra melanjutkan dengan suara berat. Ayah Leonard, ayahnya Lian, adalah sahabat Papa sejak kuliah. Kami membangun banyak proyek bersama. Orangnya jenius, jujur, dan salah satu ahli strategi finansial terbaik yang pernah aku kenal. Lian menunduk. Keisha menatapnya dengan mata membesar. Sampai satu hari, Mahendra berkata dengan suara pecah, sebuah kesalahan fatal terjadi dalam analisis risiko sebuah proyek besar. Keisha tercengang. Kesalahan siapa, Pa? Mahendra tidak menjawab dengan cepat. Ia tampak bergumul dengan dirinya sendiri sebelum akhirnya berkata, kesalahan itu, kesalahan kamu, Keisha. Keisha terhuyung mundur, tubuhnya bergetar. Aku bahkan, waktu itu aku masih kuliah. Bagaimana mungkin? Mahendra menutup mata. Bukan kesalahanmu sebagai seorang profesional, tapi sebagai seorang anak. Keisha menatap ayahnya, napasnya terputus-putus. Dan Mahendra mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh pertahanannya. Kau pernah memainkan file laporan untuk proyek itu hanya karena kamu ingin tampil sempurna di mata Papa. Wajah Keisha pucat seketika. Mahendra melanjutkan, kau mengedit angka kecil, sebuah margin yang terlihat sepele. Papa tidak mengecek ulang karena Papa percaya padamu. Dan kesalahan itu menyebabkan kerugian besar bagi ayah Lian. Keisha memegang dadanya, seolah hatinya diremas. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Pa. Mahendra menatapnya tajam. Ayah Lian tidak pernah menyalahkan Papa, tidak pernah menyalahkanmu. Bahkan ketika namanya hampir hancur, ia masih bilang itu risiko pekerjaan. Tapi tak lama setelah itu, ia jatuh sakit. Stres, tekanan, fitnah, semuanya menghancurkan kesehatan dan karirnya. Lian menutup kedua tangan di depan tubuhnya, seperti seseorang yang sedang menahan badai dalam dadanya. Keisha menatapnya dengan gemetar. Lian, aku benar-benar tidak tahu. Lian mengangkat wajahnya. Senyumnya hilang, ketegarannya hilang, dan untuk pertama kalinya, Keisha melihat Lian sebagai seseorang yang pernah hancur. Saya tahu, Lian berkata pelan. Saya tahu kamu tidak melakukannya dengan niat buruk. Kamu masih remaja, kamu tidak mengerti konsekuensinya. Keisha menutup wajahnya. Air mata menetes tanpa bisa dihentikan. Tapi, suara Lian retak, itu tidak mengubah kenyataan bahwa keluarga kami kehilangan segalanya. Reputasi ayah saya jatuh. Kami pindah 7 kali dalam 2 tahun. Dan Papa meninggal sebelum sempat membersihkan namanya. Keisha merasa seluruh oksigen di ruangan itu hilang. Ia merosot ke kursi, tubuhnya gemetar hebat. Suaranya hampir tidak keluar. Lian, aku membunuh masa depan keluargamu? Lian menggeleng cepat. Tidak, Bu Keisha. Kamu tidak membunuh siapapun. Hidup memang kejam. Dan ayah saya, dia tidak pernah menyalahkanmu. Tidak sekalipun. Keisha menangis dalam-dalam. Luka itu terlalu besar, terlalu menyakitkan, terlalu mendadak. Mahendra menunggu hingga Keisha sedikit tenang, lalu menaruh tangan di bahunya. Lian datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Dia datang untuk melihat apakah kamu sudah berubah.
Dan apakah kau layak memimpin perusahaan ini? Keisha mengangkat wajah yang hancur itu ke arah Lian. Jadi, kamu ada di sini untuk menilai aku? Suaranya patah. Lian menatapnya. Dan tatapan itu bukan tatapan seorang penilai, bukan tatapan dendam, bukan tatapan seseorang yang ingin meremukkan dirinya, melainkan tatapan seseorang yang tersiksa karena harus berkata jujur. Saya datang ke sini untuk memastikan bahwa apa yang mematahkan ayah saya tidak akan mematahkan perusahaan ini. Tapi setelah aku mengenalmu, Bu, suara Lian merendah, seperti ada beban besar jatuh di dadanya. Tugas itu menjadi jauh lebih sulit. Keisha mengusap matanya. Kenapa? Sulit? Lian menatapnya, dan jawaban itu membuat dunia Keisha runtuh sekali lagi. Karena saya mulai peduli padamu. Keisha merasa napasnya terhenti. Air matanya jatuh, bukan lagi karena rasa bersalah, melainkan karena rasa yang lebih rumit. Lian melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Dan itu, hal yang seharusnya tidak terjadi. Keisha memegang dadanya. Sakit, perih, dan entah mengapa, indah. Lian, ia berbisik. Aku tidak peduli kenapa kamu datang, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Lian tersenyum lembut, senyum yang membawa luka. Saya tahu, dan karena itu, saya takut. Keisha menatapnya bingung. Takut apa? Lian menunduk, menahan emosi yang hampir pecah. Takut. Ia mengambil napas panjang. Bahwa pada akhirnya, aku tidak hanya kehilangan ayahku. Keisha tersentak. Suaranya pecah dalam bisikan. Tapi kehilangan kamu juga. Keheningan menelan ruangan. Tidak ada satupun yang berani bernapas. Karena di Koan Khach itu, rasa bersalah, rasa takut, rasa cinta, semua bercampur menjadi satu. Ruangan itu hening seperti malam tanpa angin. Hanya suara napas Keisha yang tersengal pelan, tercampur rasa sakit, rasa malu, dan sesuatu yang lebih sulit diakui. Rasa sayang yang tumbuh diam-diam. Terhadap seseorang yang seharusnya ia takuti. Lian berdiri tegak di seberangnya, menatapnya dengan mata yang tidak lagi tenang. Ada badai di sana, badai yang ia kubur selama bertahun-tahun, badai yang hari ini akhirnya pecah, dan Keisha menjadi pusat dari badai itu. Lian, Keisha berbisik, suaranya pecah. Aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu tindakanku waktu itu menghancurkan keluargamu. Lian memejamkan mata, menahan getir yang mengalir dari masa lalu. Saya tahu, ucapnya pelan. Dan itulah yang paling menyakitkan, Bu Keisha. Kamu bahkan tidak sadar, tapi hidupku berubah. Keisha menunduk, air mata jatuh membentuk titik gelap di lantai marmer. Aku ingin memperbaikinya, katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku ingin. Lian menatapnya. Dalam tatapan itu, Keisha melihat dua hal sekaligus, rasa sakit yang belum sembuh, dan rasa hangat yang tidak seharusnya muncul. Itu yang membuat semuanya menjadi rumit, Lian berkata dengan suara parau. Karena semakin kamu ingin memperbaiki, semakin aku takut kehilangan diriku dalam proses itu. Keisha mengangkat wajahnya, menatap Lian penuh ketulusan yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun sebelumnya. Aku tidak ingin kamu kehilangan apapun, ucapnya. Bahkan, aku tidak ingin kehilangan kamu. Lian tertegun. Pernyataan itu datang tanpa rencana, tanpa pertahanan, tanpa topeng. Itu suara dari hati seorang wanita yang selama ini selalu berperang dengan dirinya sendiri. Mata Lian melembut. Bu Keisha. Ia menghela napas panjang. Pekerjaan saya di sini sebenarnya sudah selesai. Keisha terdiam, tubuhnya menegang. Selesai? Maksudmu apa? Suaranya bergetar keras. Lian menunduk. Saya sudah melihat apa yang ingin saya lihat. Kamu bukan lagi gadis muda yang menyebabkan kekacauan waktu itu. Kamu berubah. Kamu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Keisha menggeleng, langkahnya maju mendekat. Ketakutan merayap naik seperti api. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Lian mengangkat wajahnya. Saya harus pergi, Bu. Tidak, Keisha mengulurkan tangan seolah ingin menahan kepergiannya. Kamu tidak boleh pergi begitu saja setelah semua ini.
Keheningan menelan mereka. Lian melangkah pelan, mendekat, hanya berhenti satu lengan dari Keisha. Tatapannya lembut, namun penuh keputusan yang menyakitkan dirinya sendiri. "Saya tidak boleh terikat dengan Anda," ucapnya pelan. "Itu bukan tujuan saya datang ke sini." "Aku tidak peduli tujuanmu apa waktu datang," Keisha membalas. Pipinya basah oleh air mata. "Yang aku pedulikan adalah sekarang." Jantung Lian bergetar kuat dalam dadanya. Ia ingin mendekap wanita itu. Ia ingin menghapus luka yang ia lihat hari itu. Ia ingin tinggal. Tapi ia tahu, tinggal berarti membiarkan dirinya dikuasai perasaan yang tidak boleh ada. "Keisha," suara Lian retak untuk pertama kali. "Kalau aku tinggal, aku tidak akan pernah bisa pergi." Keisha mengangkat wajahnya cepat, menatapnya penuh harapan dan takut. "Lian, apakah kamu?" Lian menatap matanya dalam-dalam. Tatapan itu begitu jujur, hingga Keisha merasa telanjang di hadapannya. "Aku tak seharusnya jatuh hati padamu," Lian berkata perlahan, setiap kata syarat beban. Tapi itulah kenyataannya. Keisha menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Air mata jatuh lebih deras, bukan karena sedih, tetapi karena kebenaran yang selama ini ia takut akui, akhirnya muncul. Lian menghapus setetes air mata di pipinya dengan ujung jarinya. Gerakan kecil yang membuat seluruh dunia Keisha runtuh dan bersatu kembali dalam sekejap. "Tapi aku," Lian berkata lirih, "harus pergi sebelum perasaan ini menyakitimu lebih dari masa lalu menyakitiku." Keisha menangis keras. "Tidak, aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak peduli masa lalumu, tidak peduli kenapa kamu datang. Yang aku mau, kamu tetap di sini, dengan aku." Lian memejamkan mata, rahangnya tegang menahan emosi. "Keisha," katanya pelan, "kadang orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengubah kita." Keisha meraih tangannya, menggenggamnya kuat seolah jika ia melepaskan, dunia akan kembali gelap. "Aku tidak butuh kamu mengubahku. Aku butuh kamu." Lian menatap genggaman tangannya. Jari mereka bertaut, hangat, rapuh, nyata. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, napasnya menyentuh pipi Keisha. "Terima kasih," katanya nyaris berbisik, "karena membuatku merasa hidup lagi." Lian melepaskan tangannya perlahan, terlalu perlahan, seolah ia ingin mengingat setiap detik sentuhan itu. Dan dengan suara yang hampir hancur, "Selamat tinggal, Bu Keisha." Ia berbalik. Melangkah menuju pintu, setiap langkah adalah torehan luka. Keisha berdiri terpaku, tangannya terulur ke udara kosong. Dan ketika pintu tertutup, hatinya ikut tertutup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Keisha menyadari sesuatu yang menghancurkan sekaligus membebaskan. Ia baru saja kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar ia miliki, tapi juga seseorang yang telah mengubah hidupnya selamanya.